Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada setiap kita. Hingga hari ini kita terus ditopang oleh Tuhan, kita dipelihara. Dan marilah kita memulai hari ini dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami bersyukur lagi kepadamu. Pada hari ini, Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan telah menopang kami di hari-hari yang telah kami lewati. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan yang menolong kami di dalam persekutuan dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami supaya hati dan pikiran kami dapat memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan jelaskan bagi kami. Tuhan tolonglah kami, layakkanlah kami oleh darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya memberikan judul renungan pada hari ini adalah aman dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti pernah mendengar kata jalan buntu atau istilah jalan buntu. Kata ini atau istilah ini, saudara, menerangkan jalan yang tertutup, yang tidak ada jalan keluar. Ya, di mana atau istilahnya masalah yang tidak mungkin lagi ada penyelesaiannya, tidak ada solusi, tidak ada cara pemecahan masalah itu. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Daud menerangkan bagaimana musuh dan penjahat yang seringkali mengepungnya, bahkan dijelaskan juga bagaimana niat mereka yang begitu besar untuk menghancurkan, untuk membinasakan dan membunuhnya, sampai dengan istilah atau digunakan dengan istilah memakan dagingku. Nah, saudara, Daud sudah berada pada jalan yang buntu. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada lagi strategi, cara lain atau cara lain untuk keluar dari kepungan musuh yang begitu ganas yang hendak membinasakannya. Namun demikian, saudara, sekalipun jalan buntu, Daud berada pada situasi yang begitu sulit, Daud berkata, aku tidak takut. Mengapa demikian, saudara? Di sana kita melihat ada kata-kata Daud mengatakan demikian. Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku. Tuhan itu perlindungan, keselamatan Daud. Ini adalah keberanian Daud untuk menyatakan imannya
di hadapan musuhnya dengan berani menegakkan kepalanya di hadapan para lawannya, kepada orang-orang jahat dan orang-orang yang ingin membinasakannya, membunuhnya. Daud berkata, aku tetap percaya kepada Tuhan sekalipun musuh telah mengepung aku. Di sini kita melihat saudara, tidak ada istilah jalan buntu. Sebagaimana Tuhan berfirman, kita percaya bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Dan jalan Tuhan itu bukanlah jalan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bisa saja salah jalan. Ya, kita bisa saja salah ambil keputusan. Tetapi Tuhan tidak pernah salah jalan. Tidak pernah salah di dalam merancang kebaikan bagi kita. Sekalipun kita berkata tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan, semuanya ada jalan keluarnya. Semuanya mungkin. Keberanian Daud ini menerangkan atau mengajarkan kepada kita bahwa berbagai macam persoalan hidup, permasalahan hidup bisa saja terjadi, bisa saja kita alami, bisa dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun itu bukan berarti penyertaan Tuhan kepada orang-orang beriman itu adalah lepas dari masalah. Tetapi orang yang beriman, yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan akan mampu menghadapi persoalan hidup itu karena ia ada di dalam tangan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Saudara, sebagaimana di dalam firman Tuhan ya, dikatakan bahwa percaya karena melihat itu sudah biasa, yang masih pada tahap kemampuan kita. Namun percaya walaupun kita tidak melihat, itulah iman yang mampu bertindak melampaui kemampuan kita. Jika masalah datang, jika persoalan mengepung kita, berbagai pergumulan menghampiri kehidupan kita, itu bukan untuk kita takuti, tetapi agar kita syukuri, bersyukur kepada Tuhan. Mungkin dengan masalah itu kita akan mengeluarkan dan memakai kekuatan yang selama ini belum kita gunakan atau belum sungguh-sungguh kita pakai, yaitu iman kita kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa Daud mau jujur bahwa ketika ada masalah, ketika ia tertekan, ketika ia terkepung oleh musuh, justru di situ dia dengan jelas dapat melihat bagaimana kekuatan imannya kepada Tuhan. Bukan sebaliknya mempersalahkan Tuhan atas apa yang sedang terjadi atau sedang dia alami. Nah saudara, sekarang mari kita melihat mengapa Daud begitu yakin dan berkata ia tidak takut. Mengapa Daud yakin bahwa Tuhan adalah perlindungan dan keselamatannya. Saudara, kalau kita melihat perjalanan hidup kita, tentu kita punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Demikian juga dengan Daud. Ada pengalaman-pengalaman di masa-masa lampau dalam perjalanan hidup kita ini yang begitu menyesakkan, yang begitu menyulitkan. Tetapi lihat hari ini kita masih ada, masih hidup. Atau misalnya begini saudara, bayangkan ketika kita masih anak-anak. Saya yakin bahwa orang tua kita tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan dalam berbagai hal. Tidak pernah membiarkan kita takut. Bahkan mungkin ketika kita bermain, orang tua kita selalu buat sesuatu untuk bisa ada jalan keluar. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan juga di dalam kehidupan ini, kita percaya kepadanya. Inilah alasan Daud kenapa dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia pernah mengalami bagaimana Tuhan telah menolongnya di masa lampau. Tuhan telah menjaganya. Ia telah mempercayakan hidupnya dan luar biasa. Bukan berarti saudara
bahwa ketika dia mempercayakan hidupnya itu masalah itu tidak ada. Ada masalah. Bahkan jalan-jalan yang kelam dibayang-bayangin oleh lebah maut. Ia berjalan. Tetapi lihat saudara bagaimana Tuhan bisa menolong dia dan melepaskannya. Dia mampu menghadapi semuanya itu. Nah, di sini saudara kita melihat bagaimana Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudara, tinggal di rumah Tuhan adalah keyakinan imannya kepada Tuhan untuk tidak takut. Ya, saudara, di dalam dunia ini di manakah tempat yang menjamin ketenangan? Di manakah tempat yang menjadi keamanan dan kedamaian? Tidak ada. Ya, kapan saja, di mana saja kita bisa menghadapi masalah, celaka, dan lain sebagainya. Saudara, ketika kita tinggal di rumah Tuhan, apapun yang terjadi, kita percaya bahwa pasti aman. Sebab apa? Sebab hanya di dalam rumah Tuhan kita aman, kita damai dan tenang. Inilah yang disuarakan oleh Tuhan Yesus kepada kita ketika dia berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Inilah rumah Tuhan itu, yaitu di mana kita tinggal di dalam Tuhan. Dan adalah ketenangan, kedamaian, keamanan, dan keselamatan ketika Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Firman-Nya tinggal di dalam kita dan firman-Nya kita hidupi, kita lakukan. Kita lakukan dalam perbuatan, dalam perkataan, di dalam apa yang kita hadapi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam diri kita? Ya, yang pertama-tama saudara, ada komunikasi antara kita dengan Tuhan yang intim setiap hari, yaitu kita bersekutu, kita berdoa, dan juga kita mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan. Saudara, ada saatnya kita mengungkapkan permohonan kepada Tuhan. Ada waktunya kita tekun mendengarkan firman Tuhan. Dan juga ada saatnya kita melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ada saatnya juga kita menyaksikan kebaikan Tuhan dan mensyukurinya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang beriman, yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, tidak menghadapi masalah dengan takut dan putus asa, tetapi menghadapi masalah hidup ini dengan nyanyian, dengan sukacita dan pujian kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa kita pasti aman dalam lindungan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya, dan iman kita makin dikuatkan, dan kita pun makin mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu untuk boleh kami renungkan dan kami pelajari, dan selalu memberikan kami kekuatan di dalam menjalani hidup kami yang penuh dengan cobaan masalah di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Dan hamba berdoa bagi seluruh jemaat, kiranya Engkau Tuhan mencurahkan berkat-Mu, agar jemaat-Mu kuat dan sabar, tabah di dalam menjalani hidup ini, dan percaya kepadamu. Dan hamba berdoa kiranya Tuhan Engkau mengasihani kami, dan mencukupkan serta memberkati pekerjaan dan usaha-usaha kami. Berkatilah jemaat iman kami kepadamu ya Tuhan. Hamba juga tetap berdoa untuk bangsa Indonesia, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Berkatilah hamba-Mu Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan tolong mereka dan lindungilah mereka. Berilah mereka hikmat memimpin bangsa ini. Dan berkatilah para menteri, berkatilah para pejabat-pejabat negara lainnya. Berilah mereka hati yang bijak, hati yang jujur, dan hati yang bersih. Sehingga mereka memerintah dan melakukan apa yang baik bagi negeri ini. Penanganan COVID-19 di negara kami tetap berdoa kiranya Tuhan yang terus tolong sehingga penanganannya bisa semakin lebih baik. Penyuntikan vaksin yang telah dimulai dan terus dilakukan
Kiranya Tuhan berkati itu semuanya untuk membuat penyebaran penyakit ini bisa semakin hari semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.